Pembelajaran berikutnya dari guru Liang Qiu. Sesuai kelompok, mereka tuh harus membuat alat proyeksi 3D kompleks dalam waktu seminggu. Kegunaan alat proyeksi 3D ini adalah kita bisa menggunakan sihir untuk menyampaikan pesan melalui alat. Semuanya pada kebingungan kan, karena dasar-dasar membuat alat sihir aja belum bisa gitu, belum pada paham banget ya. Nah, sedangkan Ciencong ini bener-bener seneng banget ya buat belajar pelajaran bidang ini. Dia kan belum bisa pakai sihir sendiri ya, jadi butuh bantuan alat atau benda gitulah buat bertarung guys. Bahkan di pertemuan kelas guru Kangkang sebelumnya cuma Ciencong doang yang semangat jir. 气就是把炎能以印的形式提炼出来。气就是把。那我们什么时候能制作气啊？终于可以制作气了！只要能制作气，就能弥补我没法用炎能的短板了。 Guru Liang Qiu ini menjelaskan kalau alat proyeksi 3D adalah alat tingkat rendah. Kalau nyusunnya pada bener udah pasti bisa nyala itu proyeksi 3D-nya. Guru Liang Qiu udah mempersiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi para murid cuman tinggal kudu ngerakit aja gitu. 为你们准备好了零电器，而你们要做的就是将它们用念组装起来。三维复影仪我之前用过，但学院的规格似乎和市面流通的不一样。核心炎能是身临其境。 其他的组成炎能要满足核心炎能的条件。零电器有很多作用，如何完成，如何选择最优搭配。 Elvis sebelumnya udah pernah membuat alat proyeksi 3D ini teman, jadi dia agak sedikit paham tentang dasar-dasarnya. Soalnya di negara Auclair juga belajar kayak gini teman, walaupun cuma dasar-dasar doang gitu. Nah dia jelasin tuh panjang lebar, Ling dan Ciencong juga dengerin doang gitu. Tapi pas Ciencong nyoba rakit malah amburadul guys. 我弄好了。 不对，再加上美轮美奂，零件器的列表已经发给你们了，你们可以自由的选择不同的炎能。为啥不用我的历历在目啊？美轮美奂就够了。玲，你说呢？ 应该加个铿锵顿挫。 Mereka berdua ini terus-terusan berdebat ya, tapi di sisi lain kakek nenek ini udah bisa kelarin alat tersebut dan bener-bener bisa nyala guys. Mereka pun diberikan kertas sihir untuk memasukkan mantra atau pesan ke dalam alat tersebut. Hehehe. 你们可以用念把核心炎能刻入了。不需要嘛。让我来见证这个事。多么。 Setelah kelas selesai, Ciencong dan Ling akan mengerjakan ini bersama-sama. Tapi tidak dengan Elvis ya. Elvis mau nyari sendiri solusinya dan gimana caranya bisa ngerakit alat kayak kakek nenek tadi. 时间有限，各自加油吧。想当甩手掌柜还这么拽。 Lalu Ciencong dan Ling pun mengerjakan alat proyeksi bersama. Pokoknya kudu bisa jadi kayak punyanya si kakek nenek lah. Terus mereka tuh rakit ya perlahan-lahan, tapi pas udah jadi dan dicoba malah meledak. 我拼出来了！ Di sisi lain, Elvis ke perpustakaan sekolah untuk mencari seluk-beluk alat proyeksi 3D ini guys. Nah dia sempat praktekin juga tuh di Taman Akademi. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang asing baginya di bagian bawah jembatan. Langsunglah dia telusurin guys. Elvis menemukan sebuah labirin dan dia pun menuruninya. Saat sampai di bawah secara gak sengaja ya, dia dibawa ke jalur yang udah ada jebakannya teman. Aku nggak tahu nih jebakan dari sistem akademinya atau gimana, soalnya gak dijelasin juga ya sama Tonghua-nya guys. Mungkin kita bakal tahu nanti pas udah nonton beberapa episode ke depan. Oke, lanjut. Tiba-tiba Elvis yang terperangkap ini akan dihajar oleh balok-balok yang ada di labirin. Elvis masih bisa kabur, tapi sekilas dia melihat ada kompas petunjuk yang selama ini dia cari-cari. Walaupun nggak jadi memata-matai akademi, Elvis tetap butuh kompas ini teman. Aku nggak tahu juga ini buat apa ya, karena di Tonghua-nya masih ongoing gitu. Sekarang masih episode 8 di B-Station guys. Sedangkan total episodenya tuh ada 16. Banyak, masih setengahnya lagi guys, masih puas. Oke, lanjut lagi ke alur. Karena kondisi udah nggak terkendali, Elvis terpaksa keluar dari sana biar aman ya. Yang penting udah nemu kompas petunjuk aja udah cukup gitu. Elvis sempat kena incaran ular mistis di sana dan untungnya aja dia itu berhasil lolos guys.
再快！这种程度的陷阱还拦不住我。一定要摆脱掉！找到了。 Di sisi lain, Chen-Chong dan Ling itu masih terus mencoba untuk membuat alat proyeksi 3D ya. Mereka itu udah mencoba berkali-kali dari tadi sore tapi hasilnya tetap meledak guys. Nah, tiba-tiba guru Kongse ini muncul untuk ngebantu mereka ya. Dia paham salah mereka di mana, tapi sebelum itu, guru Kongse sengaja nyuruh mereka mikir dulu tentang ajaran guru-guru lain di beberapa minggu yang lalu, termasuk ajaran guru Kongse juga. Dia menjelaskan kalau ngerakit alat sihir kayak gini nggak cuma butuh pikiran dan mengamati aja, tapi juga harus menggunakan aliran prana sihir mereka sendiri. Pembelajaran ini nggak perlu mantra apapun, karena setiap orang yang memiliki jalur prana udah pasti punya sihir yang bisa mereka alirkan. Beda sama orang biasa yang nggak punya jalur prana sihir. Alat sihir punya jalur prananya sendiri, jadi biar nggak meledak-meledak mulu ya. Mereka berdua kudu nyocokin jalur prananya, bukan bentuk fisiknya. 将每个气有序的连接起来，不只是线路，还有方向。如果把人看作容器，把需要安装的各个零件比作一个个器。方向、千层，通路。成功了！不对，用这个。 这次我也没察觉到公使老师什么时候离。 Setelah seharian akhirnya mereka berhasil guys. Langsung ditunjukin kan ke guru Liang Chu gitu. Dan dia memberikan kertas sihir biar nantinya alat proyeksi 3D ini bisa merekam pesan guys. 就录你们诺亚的招牌口号，任务完成。任务完成，任务完成。 Keesokan harinya, guru Liang Chu akan memberikan tugas lain untuk para murid, yaitu membawa alat proyeksi 3D ini ke klien atau customer yang ingin menyampaikan pesan ke seseorang. Sehabis itu ya, para murid itu kudu mengantarkannya ke tiap pos penjaga di sekitar wilayah kota akademi. 用三维复影仪送家书。时间到了，去副校长办公室集合。别那么沮丧，要不要我来指导指导你啊？嗯。 任务过程中也可能会有意想不到的危险，小心会丧命。哎呦，知道知道，我开玩笑的。 Elvis ini mengingatkan kalau kita semua tuh tetap kudu waspada walaupun kota akademi terlihat aman-aman aja gitu. Soalnya pos penjaga agak jauh dari akademi guys. BTW ini pertama kalinya ya mereka ditugaskan untuk keluar akademi gitu. Setelah berjalan cukup jauh, Elvis dan Ling merasakan ada yang janggal di sekitar hutan ini. Karena dari tadi mereka berdua merasa kayak diawasin sama banyak orang. Chen-Chong nggak merasakan hal ini karena tingkat kewaspadaannya kurang guys. Terlebih lagi sihir dia masih pasif kan, belum aktif kayak Elvis atau Ling gitu. 应该是埋伏。埋伏？哎，不会是老师他们又假扮成恐怖分子？ Udah guys, kelar ya episode 7 cuma durasi 18 menitan ya. Ya kelarnya segini kalau di recap atau diceritain ya. Mohon ditunggu part selanjutnya ya. Ini tenang guys, tenang, aku udah langganan Beastation gitu ya. Biar bisa ngeliat episodenya duluan. Ini ada Immortality sama My Journey to Another World. Nah ini nih yang lagi dibahas sama movie klonal, bingkai cerita, Ena film, bumbu film, Anik klip, wah pokoknya banyak lah.